Yang keempat, jelas ini bakal diincar kemenangannya bagi Arcusena dan Boss Q. Mereka punya hero yang tebal dan juga support yang cukup strong ya. Sekarang ada Idok yang bermain dengan Matilda dia. Coba untuk mengganggu dengan Soul Bloom dan sedikit basic attack bagi Idok, tapi tidak akan menghentikan Ian. Sekarang karena Ian masih punya retribution yang sudah dipergunakan juga. Tapi ini apa yang terjadi? Matsurugi. Matsurugi akan coba dipaksa dengan First Blood. Satu buah point kill dengan adanya mirroring dari jungle yang kayaknya tidak cukup worth it. Omawa flicker, First Blood juga di tangan dan bahkan lihat saya belum dapetin purple buff. Diganggu, Salah satu purple buff yang sangat dibutuhkan dan bahkan di sana Ian. Dia gagal mendapatkannya, Rince yang bahkan mendapatkan disloading oleh Kop. Dan satu buah point kill kembali didapatkan oleh para pasukan dari Boss Q. Okta harus hilang, one last hit, tidak ada lagi. Kali ini bisa menyelamatkan Okta karena satu soul. Wah, ini sudah kemakan dari early game ya. Dari Boss Q yang berhasil untuk memberikan perlawanan tadi dan mereka lah yang membalikkan keadaan. Invasi yang coba dilakukan oleh Matsurugi. Ini ternyata menjadi pedang bermata dua juga. Ketika dia tumbang tadi, langsung juga ada invasi dari King Gugun yang berhasil untuk masuk dan bahkan Rincia yang mendapatkan purple buff. Oke, Rincia akan coba dipaksa di sana. Purify Gaming telah didapatkan. Belum ada level 4 untuk Ian yang nampaknya dia tidak akan melakukan diving kembali. Dibalaskan dengan retribution. Ian, where are you going? Heavy speed dikeluarkan dan bahkan coba di following up dengan sangat maksimal. Dan Ian masih bertahankah? Tapi dia memilih untuk masuk kembali, Omawa. Dia tidak memilih untuk keluar. Dia memilih untuk masuk dan akhirnya dia termakan. Terlalu tebal tadi sudah kejadian juga buat King Gugun ya. Dan bahkan dari Iansia yang harus tertinggal belum mendapatkan level 4. Belum ada Electrify Beats. Sakit sekali nampaknya dari Ton. Udah anti respect, Iansia is coming up. Bandingan satu level, tapi ini kayaknya berarti di power of retribution dan ternyata Ian dengan sangat tenang. Beda satu level, gak ngaruh. Beda level dikit, gak ngaruh. Dan nampaknya Duel of Dragon yang gagal dikeluarkan karena langsung harus Remote Manipulation bersama dengan adanya Chow yang termakan kembali. Satu damage to rate berarti sekali untuk Chow kali ini. Iya, dan bottom lane masih aman untuk Bunny Cutie. Dan tadi kalau kita lihat memang terlalu cepat tadi untuk penggunaan retribution dari King Gugun yang membuat tadi Ian sanggup untuk mendapatkan turtle juga. Sementara waktu lagi dan lagi ya, invasi dari Boss Q. Mereka bermain dengan sangat-sangat agresif, tapi sekarang mereka tidak boleh terlalu dalam juga dikarenakan ya situasi yang bisa di-reset atau dikejar oleh Arcusena karena mereka berhasil menang dari turtle. Dan sekarang dari Idok yang harus melompat ke belakang. Guiding Wind yang dipakai untuk kabur saja. Sedikit lebih tenang mungkin dari emblem setnya juga. Emblem tank yang dipakai oleh King Gugun berhadapan dengan emblem mage. Dan di top lane lihat bagaimana Dairat berduel bersama dengan Gobs. Toy pada akhirnya ada satu item yang penting banget ya, Hasklong yang diamankan. Tapi Gobs harus berhati-hati karena Abyssal Strike bisa saja menumbangkan dia. Banyak Boss Q. Banyak Boss Q tapi ternyata dikati begitu saja. Flicker telah dikeluarkan, Electrifying Fight. Dan Gobs-nya tertrigger. Ternyata dibalikin kanan dengan Abyssal Strike. Bahkan Don yang harus dimakan begitu saja. Tidak ada following up damage. Don masih coba untuk bertahan dan tidak bisa selamat. Udah berhasil melakukan sedikit trigger dengan penalty zone, tapi ternyata Donnya masuk terlalu dalam, Omawa. Iya, tapi ada balasannya juga di mana Badek itu ternyata tumbang di gold lane. Berarti ya Arcusena mereka masih bisa menetralkan mungkin keadaan tadi di mana Don yang tumbang ditukarkan dengan adanya Badek Cutie juga. Tapi sekarang invasi harus dilakukan juga karena lagi menang level dan itu dia King Gugun yang masuk ke dalam jungle milik Arcusena dan bahkan Real World Manipulation akan mengusir mundur pemain-pemain Arcusena. Dan itu sepertinya terlalu cepat juga sih. Karena ada turtle yang akan spawn. Masalahnya kalau sekarang opsinya dua, Omawa. Kamu harus kehilangan Reload Manipulation, apa kamu harus kehilangan Heavy Spin ketika posisi saat ini. Duel tengah dikeluarkan, combo bro terhadap sosok dari Brody dan bahkan dimakan ditelan bulat-bulat. Arcusena memberikan surprise happy birthday Bapak Ibu di arah bottom lane. Wow, dan masih diteruskan juga. Rincia dalam bahaya, damage dari volley shot yang begitu besar dan di flicker. Prince. Toy, ragu-ragu nggak sih Om? Kayaknya pergerakan yang ragu-ragu tapi nampaknya dengan flicker yang sia-sia telah dikeluarkan oleh Toy kali ini. Ya, dan keunggulan Boss Q ini sudah mulai dikejar bagi Arcusena.
Dan ini top lane-nya harus hati-hati banget juga ya main dari Gops. Tidak boleh asal membuka serangan juga karena Absorb Strike ini sudah bersiap untuk menunggu dia kalau sampai ada miss movement yang terjadi. Sementara Turtle masih cukup dianggurin sejauh ini. Masih dibiarkan bebas juga dan akan ditarik oleh Gops. Belum ada gerakan tambahan bagi kedua tim ini. Mereka bermain dengan cukup objektif. Don sebagai EXP laner ngebuka dia, tapi dia tidak sekeras EXP laner lawannya. Berbanding terbalik dan tidak ada following up sama sekali di arah top lane membuat para pasukan dari Boss Q dapetin Turtle kembali dengan sangat enak. Wow, tapi ini bottom lane-nya benar-benar ramai ya. Karena kita selalu melihat ketidakhadiran Kadita di minimap. Ini Okta gak ada di mana-mana loh. Ya, tidak ada di mana-mana. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari RRQ Sena, mereka masih mencoba untuk mencari gimana hentikan pergerakan terhadap objektivitas yang dilakukan oleh King Gugun. Yep, Turtle yang udah di take over dan akhirnya kembali dengan satu sama no perfect Turtle for this time. Oke. Bottom lane sudah aman sekarang, sudah berhasil untuk dibersihkan semuanya, di clear oleh Boss Q. RRQ Sena juga mereka punya chance untuk bisa mengcover Toy. Karena Toy udah punya item yang diinginkan. Untuk team fight-nya jelas, Toy akan menuju ke Berserker Fury sebentar lagi. Dan Flash of the Oasis ini dia akan menjadi salah satu item penting untuk Idok ketika akan mengcover King Gugun. Ya apalagi ini adalah Ya, tapi bukan hanya dari cover King Gugun sih. Kalau dia mau mainin ofensif dan mereka punya Bunny Kitty, kalau mereka berani, itu juga bisa loh. Jadi tempo irama yang bisa sangat mereka amankan. Karena ngomongin dari Wind of Nature, mungkin dari Matsurugi dan juga Toy, yang Matsurugi nggak bisa terlalu menyelamatkan Toy ya. So Wind of Nature kayaknya nggak berada di tangan Toy dalam waktu dekat sih. Matsurugi lebih ke kasih umpan ya nanti ya. Iya, dia lebih ke arah inisiator dan The Wild Strike dikeluarkan menuju ke King Gugun dan For Nothing. Tidak ada following sama sekali, mereka akan coba dipaksakan. Retribution telah didapatkan. Matsurugi kali ini harus hilang dengan 1 poin kill yang sangat berarti. Di balik itu semua, Idok kali ini benar-benar berhasil menggocek dengan sangat enak. Yep. Dengan flickernya, dengan Sickle Eagle-nya, dia berani dive in dan dive out tanpa ada Bunny Kitty. Belum ada. Bukan target yang tepat juga tadi ya, karena yang ditendang itu adalah King Gugun, Akai. Yang sangat tebal sekali dan Turtle akan spawn sebentar lagi. Untuk objektif topnya akan diambil terlebih dahulu bagi Boss Q sebelum mereka mendapatkan Turtle atau ingin mengambil Turtle. Oke, effort terhadap seorang Rince yang kayaknya gak worth it karena Okta harus tumbang. Tertekan begitu saja membuat para pasukan dan RRQ Sena mereka kehilangan pemain di saat fight di Turtle. Mereka harus fight dengan adanya 4 versus 5. Walaupun dari King Gugun telah ada informasi kalau Retribution telah dipakai, tapi tetap aja mereka kalau dipaksa tim fight jumlahnya tidak cukup adil Mawa. Dan lihat bagaimana Matilda ini cukup mengganggu ya. Aduh, Sakit banget lagi damage-nya. problemnya terlalu sakit, lihat poking damage-nya terjadi. Bahkan dive in tidak mungkin bisa dilakukan oleh para pasukan dari RRQ Sena yang akhirnya 2 Turtle di tangan dari Boss Q. Hampir perfect kalau yang pertama nggak ter-take over. Ya, tapi kita bisa melihat bagaimana tugas dari Gops juga berjalan dengan cukup mulus sekarang. Terizla yang melakukan zoning tadi. Mengusir mundur agar Don tidak mendekat juga. Jadi ini berarti untuk objektif awal dari keduanya memang masih bisa saling kejar-mengejar. Tapi kita belum melihat adanya efektivitas mungkin ya dari Joy sendiri untuk bisa mengejar lini belakang. Bunny Cutie atau untuk mencari Rincia yang sedang membuka reward manipulation. Cukup lezat kalau bisa kita ngelihat di mana Matsurugi bisa makan Bunny Kitty. Tapi untuk dapetin Bunny Kitty, lihat mereka udah punya Idok. Mereka ada Gops bakal di counter, masih ada Rincia juga Om Wawa. Yang bahkan Rincia dari tadi dapetin 2 poin kill tanpa ter-take down. Dan Purify-nya selalu on point. Iya, dan wah ini bebas banget sih. Mereka punya Matilda juga. Yang sebenarnya Matilda udah gak bisa diambil kan oleh RRQ Sena karena mereka sudah pakai juga tadi. Oke, bahkan lihat mirroring yang dilakukan oleh para pasukan dari Boss Q dan RRQ Sena. Mereka sama-sama bisa mendapatkan 1 turret, hanya 1 turret saja. Dan kalau ngomongin Toy dengan ada Bunny Kitty, kali ini Bunny Kitty bakal bebas banget sama kayak Toy di arah backline. Bedanya, EXP lane dari Bunny Kitty, yaitu dari Gops, dia bisa jump in, deal damage-nya besar, sisinya besar, lagi-lagi Wild Strike menuju ke King Gugun, tapi untungnya kali ini ada following up dari Toy. Abim Strike for Nothing. 2 ultimate bahkan White Dragon juga dibuang. Ya, sini mereka tidak ada 2 ultimate yang merugikan, Red bisa dikeluarkan, Gold penalti zone-nya for Nothing juga. Om Wawa saling membuang source kill satu sama lain. Cuma pertukaran yang tidak cukup adil adalah ketika Enoch turret didapatkan
Dan di arah top lane mereka outer pun tidak tersentuh. Ya, dan bahkan King Gugun sudah memiliki satu Guardian Helm. Ini jelas akan menambah lagi untuk durabilitas dia ya. Dan Idok hanya akan menggocek dengan Circling Eagle yang masih sanggup untuk melompat kembali ke belakang dengan adanya Guiding Wind juga. Sementara Turtle akan coba untuk di-poke terlebih dahulu. Tapi yang sudah bisa dipastikan ketika poking tadi terjadi sempat ada flicker yang telah dikeluarkan. Ini membuat Toy harusnya lebih aman sih Om Wawa. Membuat Toy harusnya lebih aman, membuat Toy harusnya bisa lebih safe dalam nge-deal damage. Kalau memang dia bisa bertukar dengan Bunny Kitty, setidaknya ini akan menjadi keuntungan untuk para pasukan dari RRQ sana. Tapi kalau BossQ kali ini The Way of Dragon-nya masih lagi-lagi buat nothing. Tidak ada buat apapun. Sedangkan di balik itu semua Don mulai masuk ke dalam pergerakan dari Gops melakukan zoning out RRQ Sena. Bakal coba untuk nge-dive atau tidak, tapi nampaknya penalty zone-nya berhasil ditanggulangi. Plus mereka menghentikan pergerakan Rough Wave dari Okta. Wow, ini sudah cukup bagi BossQ untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama ini dikarenakan mereka sudah menang secara kuantitas juga. Sedangkan tugas dari Ians ini hanya akan untuk mendapatkan buff milik BossQ. Oke, Matsurugi akan coba dimakan. Tahun depan memory. Menghilangkan seluruh ingatan baik yang dimiliki oleh para pasukan dari BossQ depan sana. Ians bakal coba men-take over. Oh my God! Out of nowhere! Ians save the day for RRQ Sena. My God! Mereka melihat Ians versus everybody. Di depan sana Okta mencoba untuk Rove berhasil mendapatkan satu babak yang tapi nampaknya tidak. Idok di depan sana terlalu diving dan ingat Idok tidak memiliki flicker tadi. Sekarang udah ada Lord di tangan RRQ. What a retribution from Ians. Luar biasa dari Orange berlari langsung untuk mendapatkan Lord yang pertama. Luar biasa untuk Ians. Meskipun memang Lord ini bisa langsung diamankan BossQ, tapi rugi bagi BossQ tadi. Lihat BossQ kali ini yang tadinya sudah mendapatkan keunggulan yang snowballing. Tidak bahkan bisa ditanggulangi kali ini dengan adanya Ians yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Belum ada following up damage, flicker bahkan telah dikeluarkan. Ians masih coba untuk bertahan lari karena depan sana. Tapi nampaknya Ians coba untuk berlari mengitari Land of Doubt. Walaupun harus terperangkap di belakang sana para pasukan dari RRQ menukar dengan adanya Gold. Mereka mundur ke arah belakang. Damage yang diberikan masih belum cukup untuk bisa team fight. Dan bahkan Ian hampir saja memutari Land of Dawn dan baru setengah sprintnya sudah dipatahkan. Wow, terlalu banyak sword skill yang dibuang oleh BossQ juga tadi. Tapi mereka berhasil untuk menuangkan Ians. Dan ini Matilda jelas sangat-sangat mengganggu apa yang ingin dimainkan oleh RRQ. Dan Matsurugi wajib untuk menemukan target yang dibutuhkan. Menendang Akai menurutku sekarang masuk ke late game ini bukan opsi yang maksimal. Kecuali Akainya tumbang. Kalau ngomongin dari segi item dengan dibandingkan dari apa yang dimiliki dari sosok Toy masih oke Om. Karena dia udah ada Malefic. Tapi kalau ngomongin dari sosok Bunny Kitty dia enak banget. Dia makan siapa aja boleh. Karena kita lihat di depan sana tim akan cepat terjadi. Bunny Kitty terlalu offside. Dan bahkan ia melakukan zoning terhadap Idok yang tidak bisa membantu Bunny Kitty untuk mundur. Padahal kalau ngomongin dari segi item, Om Wawa, Bunny Kitty lebih enak untuk bisa makan siapapun. Terlalu dalam tadi. Offside. Iya, kena Abyssal Strike loh tadi. Kena Abyssal Strike dan harus tumbang juga. Dan sekarang mereka harus menunggu ya dari BossQ. Kebangkitan dari Bunny Kitty. Dan bahkan sudah mulai dikejar, untungnya masih punya Circle Eagle. Tapi masih ditempel ternyata. Oh, belum terlalu memberikan damage yang instan ya. Tapi nampaknya Idok juga agak cukup ketar-ketir. Dia bahkan harus mulai Circle Eagle-nya. Tapi kalau kita ngomongin dari segi keuntungan masih dipegang BossQ dengan 2000 gold difference Om Wawa. Ya, tapi tipis banget sih kalau 2000 gold ini apapun masih akan bisa terjadi jelas ya. Dan Lord yang kedua ini akan menjadi salah satu faktor untuk bisa memancing team fight. Tapi Okta terpantau ternyata oleh King Gugun. Oke, for defensive. Idok di sana juga tidak jadi untuk melakukan following dengan ada Circling Eagle. Karena Idok ketika ngelihat ada oh ini akan sia-sia. Dia akan bakal bisa di counter dan bakal bisa kehilangan King Gugun karena terlalu dive. Tapi dikarenakan tanpa adanya Rough Wave sekarang, berarti dari BossQ mereka bebas untuk bisa mendapatkan Lord ini. Tapi mereka harus berhati-hati jangan sampai tiba-tiba Ians melakukan pergerakan seperti tadi. Ketika Lordnya berhasil untuk dicuri, ini jelas memukul mental dari tim BossQ. Dan bahkan Ians mengejar posisi yang berbeda. Oh, Ritzia bakal coba dipaksa, satu poin silakan coba didapatkan. Hampir saja bertukar dengan adanya Ian. 1 untuk 1. Penalti zone di arah backline. Berhasil membuat berhenti pergerakan arah ke Sena. Tapi Gob
harus pulang. Atau ada single eagle. Jam ini dilakukan sarapan memori. Masih ada Win of Nature save the day. Tapi mereka teamfight dengan adanya 3 versus 5. Ini buat teamfight yang cukup adil. Arangkisena terlalu memaksakan kan untuk teamfight. Dan Toy tidak bisa dihatikan. Gom kali ini juga harus mundur. Dan untungnya udah gak ada lagi toropat memori. Untungnya udah gak ada lagi. Kalau ada itu bakal tumbang. Teamfight yang tak ada henti dari pertukaran 5 versus 3 jadi 3 versus 3. Iya, dan ini masih berusaha untuk mendapatkan Lord ternyata dari Bosku. Apakah mereka akan langsung mempercepat untuk Lord ini? Seharusnya masih sanggup. Tapi ada Ian. Golf memaksakan di depan sana. Ian sudah kembali lagi ke lane up down. Mereka memilih untuk teamfight terlebih dahulu. Dan King Gugun, dia Sakaratul Maut. Matsurugi belum berhasil mendapatkan target yang sangat tepat. Dan sedangkan Rinsya masih menahan the power of Purify-nya. Wow, dari Bosku tadi mereka punya 2 pilihan sebenarnya tadi. Terusin untuk teamfight-nya atau ambil Lord. Ya. Dan mereka memilih untuk meneruskan. Yang berarti bahwa Lord-nya sekarang masih bisa ditahan. Argentina mereka masih punya asa kembali untuk bisa mengkontes Lord. Karena tadi Ians memang dia terpick off. Tapi target yang dibutuhkan juga yaitu tumbangnya Rinsya. Ini berarti membuka potensi agar Toy bebas memberikan damage. Tidak perlu takut lagi dengan efek slow dari Reward Manipulation. Yes, dan kali ini mereka telah memiliki ada si Halbat. Immortality telah dibuka. Di depan sana mereka sekarang Maut. Ternyata terjadi Retribution. Kembali didapatkan Ian. Berhasil melakukan soringan dari belakang. Tapi sekarang kehilangan 2 player. Tampaknya tetap akan menjadi Lord yang giveaway. Mereka harus mundur ke arah belakang. Mereka tidak boleh memasakkan team fight. Mereka harus melakukan defense terhadap best turret mereka di arah mid lane. Dan ternyata wow, what the power of Retribution Ias. Ini benar-benar bukan kaleng-kaleng Bosku. Wow, tapi bakal diteruskan langsung oleh Bosku. Mereka akan menahan Lord ini depan base milik Argentina. Dan lihat bagaimana cepatnya juga untuk membersihkan lane. Mereka mendapatkan 1 base mid turretnya. Dan Lord ini akan tumbang sebentar lagi. Ya, Lordnya akan menjadi Lord giveaway saja. Retribution tangan telah dikeluarkan. Tidak boleh masuk terlalu dalam. Tapi kalau tadi Ian gak dapetin terus mereka memenangkan team fight seperti tadi. Wah, Om. Gak tahu siapa yang harus dihadapi Arangkisena. Yang menyelamatkan, yang membuat nyawa Arangkisena makin panjang. Retribution Ian. Siap, 2 kali loh dia berhasil untuk mendapatkan Retribution. Ini bergantung nantinya berarti. Ian sudah menjalankan porsi. Job dia tadi sebagai jungler. Menang di Retribution mendapatkan Lord. Sekarang tugas rekan-rekan yang lain adalah mensupply damage agar bisa nge-burst down siapapun yang bisa ditangkap. Entah itu Rinsya nantinya atau lebih ke Bunny QT juga. Kalau kita ngomongin dari segi job desk Om Awal. Rover dari Arangkisena, Matsurugi ini belum berhasil melakukan targeting yang tepat. Sedangkan ini agak cukup berbanding terbalik dengan Indok yang selalu menyelamatkan di posisi yang selalu tepat. Ya. Tapi junglernya, Bosku, King Gugun gagal lagi 2 kali mengamankan Lord mereka. Dan Ians melakukan job desk yang tepat 2 kali secara berturut-turut. Jadi cukup adil. Ya, tapi menurutku juga King Gugun dia oke banget. Tapi untuk retrinya tadi mungkin agak miss dikit. Tapi untuk team fight kita melihat bagaimana King Gugun juga selalu bisa on point dengan heavy spin dia. Dari item build-nya ini sudah full item, hampir full item untuk King Gugun. Belum menyelesaikan Curse Helm, masih dengan Molten Essence. Dan dari Joy juga, dari Ian yang sudah punya full damage item. Ini harus berhati-hati untuk lini belakang dari Bosku. Tapi heavy spin dan ternyata mengunci Okta. Oke, mereka mengunci Okta. Tandanya tidak ada mid laner. Langsung ada 40 detik yang mereka bisa amankan untuk bisa mendapatkan bottom lane. Tapi dibalik itu semua Ian menghentikan pergerakan dari God. Dan ternyata God sudah semaksimal mungkin untuk bertahan. Immortality dimiliki. Tapi tiba terjadi di kedua sisi yang berbeda. Di arah bottom lane, para pasukan dari Arangkisena mereka kehilangan best turret. Sedangkan Cops masih bertahan. Dia harus pulang. Karena kalau tidak tiba ini tidak cukup adil. Immortality telah pecahkan. Toy berukar belakang. Tidak ada sarapan memori masih dibuat oleh Bunny Kitty dan Win of Nature yang sangat tepat membuat para pasukan dari Arangkisena hampir saja kehilangan Toy. Tapi tampaknya Ian masih mau lebih. Ian mencoba untuk mengejar siapapun yang ada di depan sana. Dan Ian mengurungkan niatnya setelah melihat ada objektif di depan mata. Ya, ini yang lebih susah juga buat Argentina adalah bagaimana mid laner mereka juga dikunci oleh Bosku. Kita tidak melihat adanya Rough Wave dengan Petrify-nya yang bisa pas dimaksimalkan oleh Okta. 2 kondisi marksman yang berbeda. Satu gak ada flicker, satu ada flicker on. Oke. Lebih bahaya yang nggak punya flicker jelas, Ya, bisa ditangkap nanti. Tapi sama-sama ada di backline, tapi bedanya yang nggak punya flicker untung dia punya martial. Oke, bisa kabur ya, masih ada Guiding Wind nanti untuk menyelamatkan dia. Dan ini dia untuk Lord Evolve yang sedang dikontes dari Bosku yang memegang Lord ini. Karena mereka memiliki Akai sebagai barisan depan. Sedangkan Matsurugi akan berusaha untuk maju ke depan. Masih dipok oleh Idok bersama dengan Rinsya untuk membuka positioning dengan Void Crystal dia.
Dan kali ini 5 melawan 5. Jelas secara kondisi mungkin lebih bagus bagi Bosku karena mereka lah yang sedang memegang Lord ini. Dari Lord Minion Wave-nya juga Bosku ini cukup unggul, terutama untuk area top lane. Oke, melihat dengan adanya Don yang benar-benar show di map dan membuat para pasukan dari RRQ Sena, kita nggak tahu apakah mereka akan kehilangan Don atau tidak, tapi konflik game akan cepat terjadi. The Whale tengah dikeluarkan dengan serba Tilda. Hilang begitu saja, instant pick off terjadi. Langsung ada heavy spear mundur ke arah belakang. Toy free hit, membuat Don masih selamat. Masih ada immortality, maka coba dipaksa tipat kembali God. Masih ada Wade Sanchan dan tidak bisa selamat begitu saja. Meanwhile, cutting terjadi. Out of nowhere, menuju ke body Kitty, immortality, dan bahkan immortalnya harus pecahkan. Tidak dipecahkan. Di balik itu semua mereka kehilangan 3 player dan ini akan menjadi sebuah jawaban atas Lord yang belum didapatkan oleh RRQ dengan free. Yap, tarik ulur yang pada akhirnya pergerakan dari Matsurugi yang berhasil untuk mendapatkan idok tadi. Men-trigger untuk Bosku melakukan team fight dan Ians masuk sebagai pemain terakhir ke belakang. Flanker yang baik sih. Yes. Flanker yang ganas nampaknya di tangan dari jungler RRQ Omawa. Dan itu dia 3 Lord yang diambil oleh RRQ Sena. Datang dari ketertinggalan jelas ya. Tapi sekarang Lord ini akan bisa dikawal juga. Evolve Lord, bukan evolve yang biasa lagi. Lord yang punya efek, punya buff untuk siapapun yang berdiri di samping Lord tersebut. Dan dari Bosku, mereka sepertinya akan harus merelakan untuk inner dan outer turret mereka. Dikarenakan slow push sedang dimainkan oleh RRQ Sena. Oke, dan nampaknya mereka sudah menemukan jawaban target mereka siapa ya. Gak dapat Bunny Kitty, mereka masih punya Idok. Udah coba untuk membuka sedikit vision. Omawa, target mereka akan coba kita lihat di mana. Nah, ia coba untuk menyeberangi dengan immortal yang belum pecah. Masih di tangan Ian. Di arah top lane, para pasukan dari RRQ, mereka standby in position. Dengan conceal gaming yang telah dilakukan, para pasukan dari RRQ belum mentargetin dan targetnya gagal. Okta terperangkap di depan sana dan bahkan coba ditumpangi sebelum kill terjadi. Okta harus hilang, torpat memorinya nggak berhasil menemukan apapun. Para pasukan dari RRQ cuma sampai di situ aja mereka tim fight di arah top lane Omawa. Wow, masih bisa dipukul mundur oleh Bosku dan bahkan Bosku di sini yang sedang melakukan counter attack juga. Mereka ingin untuk membersihkan lane dengan sang yang sedang melakukan counter attack juga. Mereka ingin untuk membersihkan lane dengan sang. Bagi RRQ Sena sekarang adalah mereka berhasil untuk memecahkan top base turret milik Bosku. Dan mereka harus tetap hati-hati banget ya sekarang. Karena ya masuk ke late game dengan keunggulan gold seperti ini masih tetap sama. Tapi kalau ngomongin soal Lord yang mereka dapatkan, ini sih nggak terlalu cuan ya Om. Karena mereka harusnya bisa dorong 3 lane sih. Mereka harusnya bisa dorong dapetin base score di arah bottom. Inner minimal di arah mid lane. Daripada mereka harus kehilangan Okta dan mereka cuma dapetin best turret 1 di arah top lane. Karena pertukarannya masih belum cukup adil walaupun goldnya udah swing. Gold swing di menit ke-23 ini tidak terlalu berarti. Inner outernya yang memang harus dicabut semuanya. Tapi di sini kita melihat masih ada turret yang berdiri di bagian mid. Dipegang oleh Bosku. Dan ya 50 second, 3 Lord sudah diambil RRQ Sena. Bosku mereka butuh jawaban sekarang. Mereka butuh retribution dari King Gugun juga untuk bisa menyala. Selain daripada memang team fight bisa dikendalikan oleh Bosku. Oke, kalau ngomongin the power of retribution betul. Tapi yang mereka juga harus butuhkan adalah mereka tidak boleh lupa kalau Don ini bukan mainnya. Donnya itu cuma trigger. Karena dari tadi mereka dipaksa Don, memang sekarat kan lawannya. Tapi di all in juga, dipaksa juga. Jadi kepancing Om. Ya, dan ini ada beberapa immortal yang memang menjadi tugas ya. Mungkin untuk pemain-pemain dari Bosku untuk dipecahkan terlebih dahulu kalau mereka ingin nyaman nantinya untuk mendapatkan Lord. Atau setidaknya cari posisi Ian ini ada di mana. Karena dari tadi Ian selalu bermain sebagai flanker yang berarti dia akan jalan masuk sendirian tanpa ada pengawalan. Dan kalau ngomongin dari mencari Ian, ini mereka harus pakai body kit sih sama Idok. Kenapa? Kalau nggak sama Idok, mereka cuma bisa ngelihat Ian selewat-lewat aja. Iya dong. Nah, kalau misalnya sama body kit, minimal Ian tuh sekarang. Dan minimal bisa dimakan Omawa. Oke. Ini dia. Untuk Lord yang sudah di Pox sekarang, Circling Eagle dibuka. Tapi hanya pancingan juga karena Don kalau kita lihat build-nya dia adalah... Oh my god, the way of Dragon! Out of nowhere di following dengan sangat baik dengan adanya heavy spin. For defensive, mundur ke arah belakang para pasukan dari RRQ Sena. Mereka sangat full mount. Tapi ada Winter Trajan dan seorang Iyas. Di balik itu semua tidak bisa diselamatkan dan nampaknya Kelly Spree dapatkan body kitty. Gobs masih bisa ada immortality. Gobs masih kuat. The power of retribution dan harusnya ini Lord pertama untuk Bosku
tanpa ada intervensi dari RRQ Sena. Ya, tanpa adanya retribution juga, dan kita tahu bagaimana efek dari Flash of the Oasis juga dengan tambahan heal favor yang bisa dibawakan oleh Idov. Yang membuat, lihat, pemain-pemain ini, mereka tidak perlu kembali lagi ke bus. Mereka tidak perlu untuk melakukan recall, dan akhirnya, Bosq berhasil untuk mendapatkan Lord. Sesuatu yang mereka inginkan dari tadi, dari menit yang ke-10. Benar banget, dan ini mereka harus jaga, mereka harus dorong dari 3 wave-nya. Kalau tidak, mereka masih bisa ditanggulangi. Dan bahkan, kalau kita ngomongin Okta Om Awa, dari tadi aku nggak melihat Okta dengan target yang maksimal. Ya, Nggak ada flanking dari Kadita ini. Nggak ada camping bush yang dilakukan oleh Kadita Okta. ya, dan mungkin dikarenakan dari Okta sendiri tidak punya tempat untuk bisa set up proper. Yes, benar banget. Tapi lihat di arah top lane. Mereka mencoba untuk memecahkan Bastion terlebih dahulu. Ompong melompong RRQ Sena. Nggak ada lagi perlindungan, hanya ada best turret. Dan bahkan para pasukan dari RRQ Sena, mereka udah set up kembali dengan adanya 5 man. Mereka standby on position. Bosq mendorong di arah mid lane, mencoba untuk membuka seorang Dawn. Mungkin damage sangat cepat terjadi, sehingga itu dikuatkan. Langsung zoning out terjadi dan bahkan out of nowhere. Gotsuruki gagal mendapatkan satu. Body Kitty masih free hit di arah top lane. Kehilangan Ian tampaknya Dawn akan menjadi orang kedua yang hilang. Ini bencana. Bosq membalikan kembali kanan dan bahkan base-nya akan membawa Bosq ke game 2 sama. Wow, tertinggal